warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binaya Puspitasari, mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Di sini saya akan membuat video singkat tentang batas larangan pada lembaga keuangan syariah untuk memenuhi tugas legal audit syariah. Batas larangan pada lembaga keuangan syariah ada 3. Yang pertama ada pelarangan riba, yang kedua ada pelarangan gharar, yang ketiga ada pelarangan maisir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelarangan riba. Riba tersendiri adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu seorang atau kedua belah pihak yang melakukan akad atau transaksi. Pada dasarnya sudah kita ketahui dengan jelas bahwa riba atau bunga itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan sudah jelas diatur dalam Al-Quran, sebagaimana dalam Al-Quran yang disebutkan Allah mengizinkan kita melakukan sebuah transaksi dengan cara yang halal dan menghindari dengan cara riba. Pada dasarnya bank syariah tidak menggunakan sistem riba atau bunga sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, karena sudah jelas bahwa riba atau bunga itu tidak dibolehkan dalam aturan Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang maisir. Maisir adalah memperoleh suatu keuntungan tanpa kita melakukan kerja keras atau mendapat keuntungan dengan tidak adanya usaha yang kita lakukan. Seperti kita melakukan judi, taruhan, atau undian nomor, atau nama lainnya yang sering kita sebut dengan togel. Yang kedua adalah gharar. Gharar merupakan suatu transaksi yang digunakan dalam ekonomi, namun tidak terdapat kejelasan pada akad tersebut. Ketidakjelasan tersebutlah disebut sebagai gharar, di mana ketidakjelasan dalam Islam itu tidak diperbolehkan karena melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Dalam Islam sudah jelas ya bahwa ketidakjelasan suatu akad itu memang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan atau kejahatan. Gharar ini memiliki unsur keraguan, probabilitas, dan ketidakjelasan secara dominan adanya unsur yang meragukan kedua belah pihak, seperti adanya penipuan atau kejahatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hilah. Hilah di sini merupakan kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan alasan yang dicari untuk melepaskan sesuatu. Hilah ini identik dengan jalan keluar. Nah, maksud dari jalan keluar ini sendiri adalah digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang bersifat darurat. Contohnya, seseorang tidak diperbolehkan mengambil bunga atau riba dari hutang piutang karena adanya sistem riba. Maka bentuk hilah di sini dengan cara debitur menjual barang kepada kreditur dengan harga yang lebih rendah sebagaimana mestinya. Begitu juga sebaliknya, debitur menjual barang kepada kreditur dengan harga yang lebih tinggi dari harga semestinya, atau dengan cara memberi hadiah dengan sejumlah uang sesuai dengan balas jasa. Dalam bank syariah juga ada sistem denda, di mana sistem denda pada bank syariah ini menggunakan akad murabahah. Sistem denda ini diperuntukkan kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayarannya. Tidak diperuntukkan kepada nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan faktor ekonomi. Hasil denda dari nasabah pada bank syariah itu dimasukkan di dana sosial, tidak dimasukkan dalam dana bank. Jadi pada dasarnya denda pada bank syariah itu tetap ada, bertujuan untuk mendisiplinkan para nasabah untuk membayar uang yang dipinjam pada bank tersebut. Jadi tidak ada unsur riba pada bank syariah ini karena sistem dendanya tersebut itu dengan cara murabahah, dan hasil denda yang diperoleh dari nasabah itu dimasukkan ke dana sosial, tidak dimasukkan ke dana bank. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang batasan pada lembaga keuangan syariah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kata yang tidak enak mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.